Inna i'ta'adz-dzihni masahatan awsa litafkir fil mustaqbal wa fathi kitabil ghaibi sumal iktiwa bil muz'ijati al mutawaqqa'ati mamqutun syar'an. Inna i'ta'adz-dzihni, kita memberikan perhatian, kita memikirkan, ya, memberikan otak kita, angan-angan kita, masahatan ausa, wilayah ruangan yang lebih luas, ditafkir untuk berpikir dan berpikir fil mustaqbal, tentang hari esok. Apabila dalam otak kita diberikan ruangan yang lebih luas hanya untuk memikirkan hari esok, mikirkan hari esok, bagaimana besok, mungkin besok. Wa fathi kitabil ghaibi, dan mencoba kita membuka kitab kegaiban, kitabul ghaib, kitab baka yang kita tahu. Sumal iktiwa bil muz'ijat al mutawaqqa'ati, kemudian juga kita merasa gundah dengan hal-hal yang diduga akan menyakitkan kita, yang akan membuat kesedihan kita. Mamqutun syar'an, itu terlarang menurut syariat. Jangan menyiksa dirimu sendiri, merasa takut akan terjadi sesuatu yang menimpa dirimu, tetapi itu hanya prediksi, hanya perkiraan. Termasuk dari pertanyaan sederhana, nanti besok bagaimana saya makannya. Daripada kamu mikirin muter-muter yang membuat kita jadi gelisah, kita nggak tenang, kita panik, masih mending berdoa pada Allah aja dong. Ya Allah, istriku hamil sudah 9 bulan, mungkin beberapa hari lagi. Cobalah bermunajat dengan Allah dengan bahasa begini, usah pakai bahasa Arab dah. Majikan. Ya, Allah kan majikan. Allah kan al-ma'bud, kita. Majikan kang saestune majikan, al-ma'bud bil haqqi. Pak. Iya. Saya kira seperti itulah. Itu mamqutun syar'an, itu terlarang secara syariat, membuat kita jadi tidak nyaman. Di annahu tulu amalin, karena itu namanya tulul amal, ya, angan-angan yang berkepanjangan. Wahwa madmumun aqlan, secara logika juga itu tercela. Li'annahu musara'atun lidzilli, karena itu sama seperti kita berkelahi dengan bayang-bayang kita sendiri, kayak gulat karo ayang-ayang saudaraku. Inna katsiran min hadzal alam yutawaqqa'u fi mustaqbalihi al-ju'a al-ura wal marada wal faqra wal masaiba. Banyak sekali, inna katsiran min hadzal alam, di dalam dunia ini, yutawaqqa'u fi mustaqbalihi, ada prediksi-prediksi yang akan terjadi besok. Al-ju', kelaparan, al-ura, telanjang, kurang pakaian, sandang, wal marad, dan epidemik, penyakit menjalar kemana-mana, wal faqr, dan kemiskinan, wal masaiba, dan bencana-bencana, tsunami, gempa bumi dan sebagainya, gunung meletus. Nah, Bapak sekalian, wa hadza kulluhu min muqarrarat madaris syaitan. Pelajaran-pelajaran seperti itu, prediksi-prediksi akan ada kelaparan, lahan pertanian akan berkurang,
nanti akan ada bencana alam. Itu adalah kurikulum yang dipakai di madrasah setan semuanya tuh. Kurikulumnya begitu. Asyaitanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fakhsya'i. Setan itu menjanjikan kamu kefakiran, wa ya'murukum, dan memerintahkan kamu bil fakhsya'i, untuk melakukan kejahatan. Wallahu ya'idukum maghfiratan, Allah menjanjikan kepada kamu dengan ampunan, minhu, dari Allah, wa fadlan, dan anugerah. Katsirun, banyak sekali di dunia ini, humul ladzina yabkuna, banyak sekali di dunia ini orang yang menangis. Li'annahum saufa yaju'una ghadan, karena mereka beranggapan besok kita akan kelaparan. Wa saufa yamraduna, dan nanti akan mengalami sakit. Ba'da sanatin, setelah tahun depan nanti kita akan jatuh sakit. Wa saufa yantahi al-alam ba'da mi'ati amin, dan alam akan berakhir setelah 100 tahun. Bahkan sampai ada prediksi kiamat akan datang pada tahun 2000 berapa? Pernah dengar kan? Madrasah setan tuh. Ya, itu madrasah setan. Ternyata kiamat enggak? Saya juga setuju. Saya setuju ketika ada orang mengatakan bahwa kiamat sudah dekat. Betul. Kita sudah di penghujung dunia. Alam semesta ini, teori yang mereka bangun ya oleh George Lemaitre tentang kejadian ledakan raksasa, the Big Bang, sudah berlangsung selama 14 miliar tahun yang lalu. Kemudian tata surya kita ini baru layak dihuni 4 miliar kemudian, 4 miliar yang lalu. Kemudian jenis manusia masih baru puluhan ribu tahun, 50.000 tahun manusia baru hidup. Kita sudah di penghujung. Saya setuju bahwa kullu man 'alaiha fanin, semuanya akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, kiamat sudah dekat. Tetapi kalau kamu tanya kepadaku, kapan Pak Kiai? Saya nggak tahu. Mungkin 1000 miliar tahun lagi. Mungkin 1000 triliun tahun lagi. Itu sangat mungkin. 1000 triliun tahun itu sudah namanya di penghujung. Artinya dekat tuh bukan tahun lagi, enggak. Dalam pikiran saya mungkin masih ribuan triliun yang akan datang. Kenapa tidak? Iya kan? Jangan tahun 2012, nanti 2000 berapa lagi? 2020 tah. Ya Allah, nggak usah lah. Ya udah, itu serahkan kepada Allah semuanya. Tapi ya sedekat-dekatnya kiamat, ya praduga kita tentunya entah berapa ratus miliar tahun lagi. Tapi sudah di penghujung bagaimanapun. Kita serahkan semuanya pada itu. Ya. Setelah itu, innalladzi umruhu fi yadi ghairihi la yanbaghi lahu an yurahina 'alal adami. Jadi sesungguhnya siapapun yang umur dirinya ada pihak lain yang ada di tangannya, yaitu Allah lah, biyadihi,
ya fi yadi khairihi, di tangan Allah, di tangan selain dia, maksudnya di tangan Allah. Ketika umur kita Allah yang menentukan, la yambaghi lahu an yurahina alal adami, kita jangan mempertaruhkan bermain-main, jangan menggadaikan diri kita alal adami ingatase ora anak kepada suatu yang nihil. Walladzi la yadri mata yamut, dan siapapun nanti yang tidak tahu kapan matinya, la yajuzu lahu al istighal, nggak usah dipikirin berlarut-larut, bisyai'in mafqudatin, dengan sesuatu yang belum ada, la haqiqata lahu, yang tidak ada hakikatnya, nggak adanya, yang tidak ada kenyataannya. Sudah ya, kita tidak tahu mati kapan, dan kita tidak tahu hari apa, di mana matinya, kapan matinya. Ya sudah, kita nggak usah mengandai-andai kalau mati nggak usah, jalani sajalah. Yang jelas kita tegas, kieu nyayo sokeki mangga, ya kan? 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, siap. Kalau saya 100 tahun lagi, artinya nanti 80 tahun saya dicebokin anak cucu. Enak enggak? Anda umurnya 200 tahun, 100 tahun, lumpuh, gempor, makan disuapin, berak dicebokin, 100 tahun mau enggak? Ternyata kan omong kosong, umur panjang tuh, betul nggak? Siapa yang pengen umur panjang? Serok ngacung. Udah, nggak usah minta umur panjang, nggak usah minta umur pendek. Is pujar Gusti Allah belah, kan gitu enak. Ya, dawaya mangga, cendaknya mangga, wes siap. Gitu. Utruk gadan, biarkan besok. Hatta ya'tiyaka, sampai dia datang. Biarkan saja, abaikan aja, biarkan aja, tinggalkan saja sampai datang. La tas'al an akhbarihi, jangan pernah bertanya tentang kabar berita hari esok. La tantadir zuhufahu, dan jangan menunggu kapan hari esok datang merangkak, kapan menjalarnya. Li'annaka mashghulun bil yawm, karena engkau sibuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Sibukkan dirimu menyelesaikan pekerjaan hari ini, besok biarkan saja sampai dia datang. Wa in ta'jab faqad fa in ta'jab fa'ajabun haula'i yaqtaridunal hamma naqdan liyaqduhu nasi'atan. Memang sangat ajaib sekali, memang sangat, wa in ta'jab fa'ajabun, memang sangat, kalau engkau merasa aneh, ya memang sangat aneh sekali. Mereka itu yaqtaridunal hamma, kredit duka cita, mengkredit penderitaan, nakdan dengan kontan, ya, liyaqduhu nasi'atan, lalu dibayarnya dengan menunggu dapat harta pampasan perang. Artinya yang belum jelas. Fiyaumin, pada satu hari, lam tusyrik syamsuhu, yang mataharinya belum terbit, walam yaron nura, dan belum pernah melihat cahaya, fahadari, maka waspadalah. Hadari ini isim fi'il amar, wazannya fa'ali. Hadari namanya ihdar, itu fi'il amar. Kalau hadari ini isim fi'il amar, wazannya selalu hadari. Fahadari min tulil amali,
berhati-hatilah, jangan sampai engkau ini punya angan-angan yang terlalu panjang, nanti akan melelahkan dirimu sendiri. Ya udahlah, yang penting apa tugasmu hari ini, selesaikan saja, tawakal ala Allah. Apapun yang terjadi, ya kita sama Allah dan kita siap untuk menjalaninya dengan sukarela. Itu saja persoalannya. Dan kalau kita sebelum hari esok datang, kita berdoa dulu, ya. Dalam Al-Quran juga ada, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau berikan kami beban di luar kemampuan. Atau juga pada Rabbana yassir umurana, ya kan gitu. Fa inna tasira kulli asir alaika yassir wa yassir umuran. Ya Allah, berikan kemudahan. Silahkan berdoa semacam itu. Tapi saya lebih memilih ketika berdoa kepada Tuhan, saya tidak akan minta ya Allah berikan kemudahan. Ini namanya permintaan cengeng namanya itu. Yang saya minta, ya Allah berikanlah aku kekuatan supaya aku bisa menyelesaikan. Terima kasih.